Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Selamat datang lagi di channel Juragan Soal Sulit. Ya, kali ini kita akan membahas soal-soal yang sulit. Yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang pengantar teknologi motor bensin. Kenalkan, saya adalah Muhammad Fahmudin Idris selaku pembicara kali ini. Oke, sebelumnya saya jelaskan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua macam soal, yaitu objektif dan juga esai. Soal yang pertama, yaitu objektif. Pada tahun 1876, ditemukan motor bensin yang menggunakan siklus 4 langkah. Motor 4 langkah ini sering pula disebut dengan sebuah motor Otto. Siapakah penemu siklus ini? Ya, jawabannya tentu B. Mengapa? Sesuai dengan namanya Otto. Karena pada nama tersebut terdapat kata motor Otto. Orang-orang dahulu sering mengaitkan penemu mereka dengan nama mereka sendiri. Itulah sebabnya. Soal berikutnya. Sebuah motor diesel mempunyai perbandingan kompresi 22 dengan tekanan isap 0,9 kg per cm². Konstanta gas udara N adalah 1,35. Berapakah tekanan akhir kompresi? Nah, di sini kita ketahui bahwa P1 adalah 0,9 kg per cm² dan N-nya adalah 1,35 dan C-nya adalah 22. Yang ditanyakan di sini adalah P2, di mana kita memiliki sebuah rumus yaitu P2 sama dengan P1 dikali C pangkat N, di mana P2 berarti 0,9 dikali 22 pangkat 1,35, di mana hasilnya adalah 58,41 kg per cm², dan jawabannya adalah D. Soal berikutnya, apakah ini dimaksud dengan constant speed drive dan apa fungsinya? Nah, constant speed drive atau disingkat dengan CSD adalah suatu gearbox mekanik yang berputar pada berbagai kecepatan. CSD ini sendiri dicipta dan dipasang pada kendaraan agar pengguna tersebut mengetahui seberapa laju mereka melaju. Nah, jawaban yang tepat adalah B. Pada mobil terdapat suatu komponen fan belt yang berguna untuk menerus putaran bensin untuk menggerakkan komponen lainnya. Bagaimana cara mengetahui suatu fan belt tersebut minta diganti? Ya, salah satu caranya yang termudah yaitu dengan mendengar suaranya. Ketika terdengar suara aneh berdecit saat mobil dinyalakan di pagi hari, maka fan belt tersebut minta diganti. Suara itu muncul karena adanya gesekan dengan relay yang belum mengalami panas. Radiator merupakan salah satu komponen yang terdapat pada sistem. Nah, radiator adalah alat penukar panas yang digunakan untuk memindahkan energi panas dari satu medium ke medium lain, sehingga dapat dikatakan terdapat pada sistem pendinginan. Apa itu isotherm? Isotherm adalah sebuah perubahan keadaan gas pada suhu yang tetap. Proses isothermal merupakan proses termodinamika yang prosesnya berjalan dan suhu gasnya tetap, di mana jawaban yang tepat adalah A. Komponen radiator core terdapat pada. Nah, komponen radiator core ini adalah sebuah benda yang berbentuk pipa kecil di mana memiliki jumlah yang banyak dan terletak tepat di bawah lower tank dan upper tank, dan termasuk komponen dari radiator itu sendiri. Soal berikutnya, apa sih kepanjangan dari OHP itu? OHP atau disingkat dengan overheat valve, di mana merupakan mesin piston, di mana kepala katupnya berada di atas ruang bakar. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Nah, berikutnya adalah soal hitungan. Sebuah motor bensin 2 langkah memiliki silinder berjumlah 2, di mana ia memiliki volume langkah sebesar 7,065. Berapakah volume ruang bakar jika perbandingan volume kompresi C adalah 10?
Nah, kita ketahui bahwa volume langkahnya tadi adalah 7,065 dan C-nya adalah 10. Ketika kita hendak menentukan volume ruang bakarnya, maka kita memiliki rumus VC sama dengan VL dibagi C per 1. Sehingga dapat katakan bahwa 7,065 dibagi 9, di mana hasilnya yaitu C, 0,785. Apakah fungsi dari upper tank? Nah, upper tank adalah salah satu dari komponen radiator, di mana terletak pada pintu masuk bertugas untuk menampung air panas yang berasal dari mesin, sehingga jawabannya adalah B, menampung air panas. Bagaimanakah proses pencampuran bahan bakar menggunakan sistem AFI? AFI adalah suatu tingkatan dari Electronic Fuel Injection, di mana pada sistem ini pengisian bahan bakar dilakukan secara elektronik, yaitu dengan cara disemprotkan. Nah, tentu saja jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Apa fungsi dari turbocharger pada mobil diesel? Wah, turbocharger adalah suatu kompresor sentrifugal, di mana ia mendapatkan daya dari turbin. Ia mampu menambah tenaga pada mobil maksudnya, dengan meningkatkan tenaga udara yang memasuki mesin namun sedikit menambah berat. Sehingga jawabannya adalah C, untuk meningkatkan tenaga pada mesin diesel. Oke, berikutnya adalah apa itu ABS? ABS atau ABS adalah suatu sistem yang mampu melaksanakan pengereman mendadak saat kecepatan terlalu tinggi maupun jalan yang licin. Sistem ini memiliki kepanjangan adalah Anti-Lock Braking System. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Berikut, yang merupakan salah satu dari 4 komponen utama ABS adalah Nah, dari pilihan ganda tersebut, dapat kita simpulkan bahwa jawabannya adalah A, sensor kecepatan. Mengapa? Karena sensor kecepatan adalah suatu sensor yang mendeteksi laju suatu kendaraan. Cara kerja sensor ini sendiri, yaitu pada kecepatan putaran roda. Tanpa sensor ini, sistem ABS tentunya tidak akan bekerja, karena prinsip utama yaitu pengereman di mana terjadi kecepatan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini soalnya berkata bahwa berikut ini yang termaksud kelebihan injeksi bahan bakar adalah bagaimana pilihan ganda tersebut dapat kita jawab. Yang tepat adalah D. Mengapa? Karena injeksi bahan bakar tidak memerlukan kok. Mengapa demikian? Karena injeksi bahan bakar sendiri telah dilengkapi oleh sensor temperatur, di mana ia akan melapor suhu mesin ke ECM, dan ia akan menyuruh injektor memperkaya campuran bensin pada suhu yang dingin. Nah, soal berikutnya adalah Naruto. Naruto membeli sebuah sepeda motor yang akan digunakan syuting pada film terbarunya. Motor yang ia beli memiliki 2 buah silinder, di mana motor tersebut memiliki mesin dengan panjang piston stroke 49,5 mm dan panjang silindernya adalah 52,5 mm. Berapakah besar volume langkahnya? Nah, kita ketahui bahwa D-nya adalah 52, N-nya adalah 2, dan L-nya adalah 49,5. Yang ditanya adalah berapa volume langkahnya. Untuk menghitung volume langkah, kita menggunakan rumus V per 4 dikali D kuadrat dikali L dikali N. Sehingga didapat 840565,44 dibagi dengan 4. Sehingga VL itu berjumlah 210141,36 mm kuadrat. Hingga jawaban yang tepat adalah D. Nah, salah satu ciri radiator rusak, tentu dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan kejadian radiator rusak dengan berbagai alasan dan penyebabnya. Nah, di sini ada satu
penyebab di antara pilihan gandanya, yaitu mobil overheat. Mobil yang sering mengalami overheat atau panas yang terlalu tinggi biasanya disebabkan oleh kipas radiator yang mati atau aliran radiator yang habis. Radiator sendiri adalah komponen yang sangat vital bagi pendingin mesin. Pada komponen inilah yang akan melepas panas ke udara. Nah, ada soal berikutnya. Ia bertanya, yang termaksud kekurangan mobil hybrid. Mobil hybrid itu sendiri adalah mobil yang menggunakan sistem canggih di era sekarang ini, di mana sistem kelistrikan pada mobil hybrid dapat dikatakan rumit. Mengapa demikian? Karena untuk pembiayaannya itu sendiri cukup mahal. Dan apabila terjadi kerusakan, maka yang harus perbaiki itu dealernya resmi, tidak bisa di dealer abal-abal, apalagi di servis keliling. Selain itu, masa untuk baterainya sendiri hanya sampai 8 hingga 9 tahun, di mana garansinya juga telah berakhir. Berikut ini yang termasuk komponen injeksi bahan bakar kecuali. Sebagaimana penyataannya, yang bermaksud komponen injeksi bahan bakar kecuali. Nah, pastinya kecualinya adalah upper tank. Karena upper tank adalah suatu komponen radiator, di mana ia terletak pada pintu masuk yang bertugas untuk menampung air panas yang berasal dari mesin. Berikutnya, diketahui luas permukaan piston adalah 10 cm², di mana piston kedua memiliki luas permukaan 100 cm². Beban seberat 2000 Newton diletakkan di atas piston pertama. Berapakah beban yang harus diletakkan agar piston kedua tidak naik? Nah, di sini kita ketahui A1 atau luas menampung 1 yaitu 10 cm². A2 luas menampung 2 yaitu 100 cm², dan F1 yaitu gaya yang diberikan pada luas menampung 1 yaitu 2000 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah F2. Dari sini kita menggunakan rumus F1 per A2 sama dengan F2 per A2, sehingga didapat 2000 per 10 sama dengan F2 per 100. Untuk mencari F2-nya, kita menukarkan posisi antara F2 per 100 dengan 2000 per 10. Kemudian 100 tersebut kita pindahin, atau dapat juga dengan dikali kedua sisi 100. Sehingga F2 sama dengan 2000 per 10 dikali 100. Dimana F2 itu sendiri jawabannya adalah 20.000. Di sini salah ya. Oke, kita masuki soal yang esai. Seorang mekanik baru saja diangkat menjadi pegawai suatu bengkel. Mekanik tersebut bukanlah dari golongan cerdas, ia hanya rajin dan giat usaha. Suatu ketika, ia menjemput mobil di servis. Ia tertarik dengan sistem kerja ABS yang ada pada mobil tersebut. Mobil canggih itu. Dengan penuh rasa penasaran, ia bertanya pada bosnya tentang cara kerja pada sistem tersebut. Sebagai seorang bos dari mekanik tadi, bagaimanakah penjelasan Anda untuk mengobati rasa penasaran sang mekanik? Nah, hendaklah kita menyatakan bahwa sistem ABS suatu sensor kecepatan akan membaca kecepatan mobil setiap saat, di mana data tersebut disampaikan kepada controller. Controller tersebut akan menerima dan kemudian memerintahkan katup untuk menghalangi tekanan dengan cara mengambil katup posisi 2 atau 3 sesuai perintah controller. Setelah putaran roda terdeteksi oleh sensor kecepatan, controller akan memerintahkan katup untuk mengambil posisi 1, di mana menyebabkan tekanan minyak rem kembali dan teruskan ke rem. Nah, kita masuki ke essay nomor 2. Seorang pemilik dealer mobil mendapatkan sebuah pertanyaan dari kliennya. Pertanyaan itu berbunyi, bagaimanakah kecepatan mobil hybrid saat menyalip? Ia pun berusaha keras memikirkan jawabannya. Saya tersebut menjawab dengan pertanyaan kliennya.
Jawabannya itu, pada saat ingin menyalip, seorang pengemudi mobil hybrid sangat memerlukan suatu daya akselerasi. Daya ini diambil secara bersamaan dari mesin bensin motor listrik, sehingga daya tarikan pada penyalip lebih daya tarikan mobil yang non-hybrid. Oke, kita masuki kepada soal essay nomor 3. Buto hijau kali ya. Membeli mobil baru. Ia membeli mobil tersebut sebagai alat dirinya untuk menganalisa. Ia menghitung titik didih air radiator pada mobilnya, di mana air tersebut berisikan varian perbandingan 97 gram etanol glikol dan dengan massa relatifnya 63 dan 181 gram air dengan KB-nya adalah 1,86. Berapakah hasil yang butuh dapatkan? Nah, dari sini kita memiliki sebuah apa yang kita ketahui, yaitu massa etilen glikol 97, mR etilen glikolnya 63, lalu massa pelarutnya 181 atau 181 ml, dan KB-nya itu sendiri ada 1,46. Ketika yang ditanya TB atau titik beku, maka kita menggunakan dua jenis rumus, di mana kita mencari lebih dahulu molaritas, kemudian kita mencari lebih dahulu delta titik didih itu sendiri. Molaritas sendiri rumusnya adalah massa per mR dikali 1000 per massa pelarut, di mana memiliki hasil 8,50. Lalu kita mencari delta titik didihnya, di mana molaritas tadi dikali dengan KB air, sehingga kita dapatkan adalah 15,81 derajat Celcius. Belum sampai di situ, itu baru delta titik didih. Yang kita cari sinar titik didihnya, di mana titik didih itu sendiri kita harus menambahkan 100 derajat Celcius, sehingga kita dapatkan hasil 115,81 derajat Celcius. Oke, kita masuki soal yang keempat. Bambang adalah seorang anak SMK yang mencintai dunia otomotif. Suatu ketika mendapatkan tugas dari gurunya untuk mencari kelebihan dan kekurangan injeksi motor. Bantulah Bambang untuk menjawabnya. Nah, injeksi motor itu sendiri dapat kekurangan maupun kelebihan. Adapun menjadi kelebihan injeksi itu ialah emisi gas buang rendah, daya yang lebih gede, irit akan bahan bakar, tidak membutuhkan cook, dan merawatnya amat praktis. Namun kekurangannya adalah akselerasi yang kurang responsif, kurang akarnya tenaga ahli, sensitif akan benturan maupun guncangan, sensitif bahan bakar, dan sensitif kelistrikan. Dan akhirnya kita sampailah ke soal yang tunggu-tunggu dari awal tadi, yaitu essay nomor 5. Pak Harto adalah seorang kolektor mobil berdarah Indonesia. Dari mobil tua hingga baru ada di museum pribadi miliknya orang kaya. Suatu ketika, ia mencari mobil berteknologi keren, yaitu berjenis hybrid. Silakan kamu bantu ia mencari tahu mobil hybrid apa yang pertama di Indonesia? Nah, pada masa kini memang banyak perusahaan otomotif yang menciptakan mobil hybrid terbaru, dari produsen kelas atas hingga produsen kelas menengah, turut ambil andil. Namun, mobil hybrid pertama di Indonesia dihadirkan oleh produsen dari Jepang, yaitu Toyota, di mana mobil Toyota All New Camry Hybrid. Mobil ini memiliki desain eksterior berbeda dari produksi sebelumnya. Selain itu, juga memiliki bentuk aerodinamis. Wah, siapa yang tidak tergiur dengan desain yang begitu menarik dan bentuknya yang aerodinamis? Oke, itu merupakan soal terakhir. Merupakan pertanda bahwa berakhir pula pembahasan soal kita pada kali ini. Terima kasih karena telah menontonnya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.